Dengan saya sendiri, Justin Karisha Wanita Mangobi, dengan NIM 240611040265. Dengan saya Kristina Baby Angelina Lanes dengan NIM 240611040262. Dengan saya Biblioteca Lingkungan dengan NIM 240611040260. Kita masuk pada pengertian. Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, wajib pajak membayar sendiri pada PPh Pasal 25, yang kedua melalui potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga pada PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24. Pengertian PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam 3 tahun pajak berjalan. Tujuan PPh Pasal 25 yaitu ada 4. Yang pertama, mengurangi beban pajak di akhir tahun karena pembayaran dilakukan secara bertahap. Yang kedua, mendukung penerimaan negara secara rutin. Yang ketiga, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Yang keempat, meningkatkan transparansi serta akurasi pelaporan pajak. Kita masuk dalam dasar hukum PPh Pasal 25. Yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. PMK yang mengatur mekanisme pembayaran, penyetoran, dan pelaporan angsuran PPh Pasal 25. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Perdirjen Pajak mengatur lebih teknis mengenai tata cara perhitungan angsuran PPh Pasal 25. Cara menghitung besarnya PPh Pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UU PPh, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Contoh yang pertama, jumlah pajak penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT tahunan 2018 sebesar 30 juta. Pada tahun 2018 telah dibayar dan dipotong atau dipungut yang pertama, PPh Pasal 21 sebesar 8 juta, yang kedua PPh 22 sebesar 2 juta, yang ketiga PPh 23 sebesar 2 juta, yang keempat PPh Pasal 25 sebesar 12 juta. Hasilnya 24 juta kurang bayar Pasal 29 tahun 2018 sebesar 6 juta. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 adalah PPh yang terutang tahun 2018 sebesar 30 juta. Pengurangan ada 3 yaitu PPh Pasal 21 sebesar 8 juta, PPh Pasal 22 sebesar 2 juta, PPh Pasal 23 sebesar 2 juta. Hasilnya 12 juta. Dasar perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2019 adalah 18 juta. Besarnya PPh Pasal 25 per bulan adalah 18 juta
dibahagi 12 bulan sama dengan 1.500.000. Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2019 mulai masa Maret sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme PPh pasal 25. Yang pertama ada dasar perhitungan, yaitu angsuran PPh pasal 25 akan dihitung berdasarkan PPh terutang menurut SPT tahunan tahun pajak sebelumnya dan dikurangi dengan kredit pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24 dan juga pajak luar negeri jika ada. Yang kedua ada rumus perhitungan, yaitu rumusnya PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang dikurangi kredit pajak dibagi 12 atau dibagi dengan jumlah bulan dalam tahun yang berjalan jika lebih sedikit. Yang ketiga ada pembayaran, yaitu angsuran PPh pasal 25 dibayar setiap bulan oleh wajib pajak. Kemudian akan di-store ke kas negara melalui bank atau pos resepsi dengan kode billing. Yang keempat, jatuh tempo. Nah, pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya akan masa pajak akan berakhir. Nah, pelaporan SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang terakhir ada kewajiban administrasi, yaitu wajib pajak harus menyetor bukti pembayaran atau NTPM, kemudian melaporkan angsuran dalam SPT masa PPh pasal 25. Selanjutnya contoh soal. PT Maju Jaya melaporkan SPT tahunan PPh Badan tahun 2025 dengan data seperti berikut. Yang pertama, PPh terutang sebesar Rp240 juta dan ada kredit pajak sebesar Rp60 juta. Hitunglah angsuran PPh pasal 25 per bulan untuk tahun pajak 2025. Nah, penyelesaiannya PPh pasal 25 itu sama dengan PPh terutang sebesar Rp240 juta dikurangi dengan kredit pajak yaitu sebesar Rp60 juta per 12 sama dengan Rp180 juta per 12, hasilnya yaitu Rp15 juta. Jadi PT Maju Jaya harus membayar Rp15 juta per bulan sebagai angsuran PPh 25 tahun 2025. Selanjutnya kita masuk dalam wajib pajak bank, BUMN, BUMD, dan WP masuk bursa serta WP lainnya yang diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Nah, dasar perhitungannya yaitu angsuran PPh pasal 25 akan dihitung berdasarkan penghasilan neto komersial periode yang dilaporkan, misalnya triwulan atau bulan yang disetahunkan, kemudian dikali dengan tarif PPh pasal 17 dan akan dikurangi kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Lalu hasilnya akan dibagi 12 untuk angsuran bulanan, atau bisa juga dibagi banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Rumusnya, angsuran PPh pasal 25 bulanan sama dengan penghasilan neto komersial disetahunkan akan dikalikan dengan tarif PPh dan jumlahnya akan dikurangkan
dengan kredit pajak dan dibagi 12 bulan. Untuk soal selanjutnya, PT Bank Sejahtera memperoleh penghasilan neto komersial pada tahun 2024 sebesar 60 miliar. Tarif PPh badan yang berlaku adalah 22%. Selama tahun 2024, bank tersebut telah membayar PPh pasal 22 atas impor dan pasal 23 yang dipotong pihak lain sebesar 2 miliar 400 juta, dan hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 per bulan tahun 2025. Yang pertama, kita hitung PPh terutang setahun. Rumusnya yaitu PPh sama dengan penghasilan neto dikali dengan tarif, yaitu PPh sama dengan penghasilan neto 60 miliar dikali dengan tarif 22%, hasilnya 13 miliar 200 juta. Langkah selanjutnya kita kurangi dengan kredit pajak PPh 22 dan 23. PPh yang harus ditanggung sama dengan 13 miliar 200 juta dikurangi dengan 2 miliar 400 juta, hasilnya sama dengan 10 miliar 800 juta rupiah. Langkah yang ketiga yaitu menghitung angsuran bulanan PPh pasal 25. Angsuran per bulan itu sama dengan hasil yang tadi, yaitu 10 miliar 800 juta rupiah dibagi 12, hasilnya sama dengan 900 juta. Nah, jadi besarannya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar PT Bank Sejahtera per bulan pada tahun 2024 adalah 900 juta rupiah. Kita masuk pada yang kedua, yaitu wajib pajak baru. Wajib pajak badan baru. Masa pajak sejak terdaftar sampai dengan masa pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh tahun pertama, besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah nil. Kedua, masa pajak setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh tahun pertama dihitung berdasarkan ketentuan umum PPh pasal 25, yaitu PPh terutang tahun sebelum dikurangi kredit pajak dibagi 12. Wajib pajak orang pribadi baru yang penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan, yaitu angsuran dihitung berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dari bulan dimulainya usaha dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 dikurangi PTKP kemudian dibagi 12 bulan. Contoh soal yang pertama, PT Cemerlang menyampaikan SPT tahunan PPh badan tahun 2024 pada tanggal 30 April 2025 setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan yaitu 31 Maret 2025. Diketahui PPh terutang tahun 2024 adalah 1 miliar 200 juta, kredit pajak PPh 22, 23, dan 24 ialah 300 juta. Hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar PT Cemerlang untuk masa pajak setelah April 2025. Yang pertama, hitung PPh yang harus ditanggung. PPh sama dengan PPh terutang kurang kredit pajak sama dengan 1 miliar 200 juta kurang 300 juta sama dengan 900 juta. Yang kedua, hitung angsuran bulanan PPh pasal 25. Angsuran sama dengan 900 juta per 12 sama dengan 75 juta. Tentukan masa pajak setelah batas waktu. Karena SPT disampaikan 30 April 2025, maka perhitungan angsuran mulai berlaku
masa pajak Maret 2025 sampai Desember 2025. Jadi PT Cemerlang harus membayar PPh pasal 25 sebesar 75 juta per bulan, berlaku untuk masa pajak Mei 2025 sampai Desember 2025. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Pak Andi memulai usaha toko elektronik pada 1 Juli 2025. Pada periode Juli sampai dengan Desember 2025, Pak Andi memperoleh penghasilan neto sebesar 120 juta. Status pajak kawin dengan satu tanggungan. Diketahui PTKP kawin dengan satu tanggungan ialah 63 juta per tahun. Tarif PPh pasal 17 sampai dengan 60 juta per 5%. 60 juta kurang 250 juta per 15%. Hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 per bulan untuk Pak Andi tahun pajak 2026. Pertama, hitunglah penghasilan neto disetahunkan. Periode usaha Juli sampai dengan Desember sama dengan 6 bulan. Penghasilan neto setahun sama dengan 120 juta per 6 kali 12 sama dengan 240 juta. Yang kedua, kurangi PTKP. PTKP sama dengan 240 juta kurang 63 juta sama dengan 177 juta. Yang ketiga, hitung PPh terutang dengan tarif pasal 17. Yang pertama, lapisan pertama 60 juta kali 5% sama dengan 3 juta. Sisa 117 juta kali 15% sama dengan 17.550. Total PPh terutang sama dengan 3 juta tambah 17.550 sama dengan 20.550. Yang keempat, hitung angsuran bulanan PPh 25. Angsuran sama dengan 20.550 per 12 sama dengan 1.712.500. Jadi Pak Andi wajib membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1.712.500 per bulan untuk tahun 2026. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. OPWP per OPPT adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa dengan satu atau lebih tempat usaha yang berbeda dari tempat tinggal, dan omsetnya tidak wajib menggunakan PPh final pasal 23. Dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi WP OPPT ditetapkan sebesar 0,75% dengan peredaran bruto setiap bulan untuk masing-masing tempat usaha, termasuk tempat usaha yang berada di tempat tinggal WP. Angsuran PPh pasal 25 bulanan sama dengan 0,75% kali peredaran bruto bulanan. Kewajiban PPh pasal 25 ditiadakan jika WP OPPT memiliki untuk dikenakan PPh final berdasarkan PPh 23 2018. Sekarang PPh 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5%.